Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 8. Nah, kali ini untuk kelas 8 akan mempelajari mengenai paragraf first line dan hanging. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu struktur dari paragraf. Saya mulai dari sini. Yang ini sebagai patokan paragrafnya. Struktur yang pertama, jarak antar paragraf. Jarak paragraf ini patokannya ya. Patokan paragraf ini, jarak paragraf ini yang ada di kotak merah ini dengan paragraf di atasnya disebut spacing before. Kalau jarak paragraf ini dengan paragraf di bawahnya disebut spacing after. Kemudian yang kedua, ini tadi yang pertama mengenai spacing. Spacing ada dua, yaitu before dan after. Sekarang yang kedua, line spacing. Line spacing itu maksudnya jarak baris dalam satu paragraf. Nah, jarak baris dalam satu paragraf itu ada 5 jenis: single, double, at least, exactly, dan multiple. Contohnya nih. Nah, yang ini single. Ini maksudnya jarak antar barisnya ukurannya single atau satu spasi. Kalau 1.5 lines ini maksudnya jarak antar barisnya ukurannya 1,5. Kalau yang ini double, 2, ukurannya 2 spasi, ini 1,5 spasi, ini satu spasi. Kalau exactly, nah exactly ini maksudnya jarak baris dalam suatu paragraf dalam ukuran point seperti font size. Font size itu satuannya kan point atau pt. Nah, jadi kita tinggal mengatur aja ukurannya mau berapa pt. Kalau at least, nah at least itu maksudnya gini. Apabila dalam satu baris ada beberapa font size ya atau ukuran huruf, yang ini seperti ini ada 3 ukuran huruf, maka jaraknya itu diambil dari jarak huruf terbesar, font size terbesar ke atas, seperti ini. Jadi yang bawah juga mengikuti ukurannya, yang bawah juga mengikuti ukurannya. Kemudian kalau multiple, ini jarak spasinya bisa kita atur-atur sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan tugas. Untuk latihan hari ini, latihan praktik. Nah, di sini saya akan buka Word dulu. Oke, file barunya. Instruksinya, ketik teks di bawah ini dengan ketentuan. Judul fontnya Times New Roman, font size 14 untuk paragraf Times New Roman 12. Ukuran kertas, ini yang mau kita atur dulu. Untuk margin, buka di bagian layout. Lalu ini ada tulisan page setup. Agak ke kanan ada kotak kecil page setup, ini yang kita klik. Lalu di bagian marginnya, untuk top angkanya 3, bottom 2, ini 2, bottom 2, left 3, right 2. Nah, sekarang saya atur dulu. Nah, ini sudah saya atur. Top 3, bottom 2, left 3, right-nya 2.
seperti dalam ketentuan soal. Top 3, bottom 2, left 3, right 2, satuannya cm. Ini satuan Microsoft Word yang saya gunakan sudah saya atur ke cm. Lalu orientationnya, posisi kertasnya. Untuk mengetahui posisi kertasnya, saya kecilkan dulu ini tampilannya. Nah, posisi kertasnya adalah bentuk portrait. Jadi ini saya pilih portrait. Lalu untuk paper size-nya diminta di sini letter. Jadi saya pilih letter. Di sini udah letter, otomatis terpilih. Untuk width dan height tidak usah diubah angkanya, ini udah tepat. Lalu oke kan. Sekarang untuk judul, font yang mau dipakai Times New Roman. Lalu font size-nya 14. Posisi judul ada di tengah, center. Nah, judulnya Microsoft Word. Saya ketikkan dulu untuk judulnya. Nah, selesai mengetikkan judul, kita akan mengatur jarak judul ke paragraf pertama. Cara mengaturnya, ini ada paragraf. Klik dulu kotak kecilnya. Nah, di bagian spacing ini mau kita atur. Patokan kita di sini di judul. Nah, spacing ada 2, before dan after. Dari judul ke atas itu namanya spacing before. Judul ke bawah, spacing after. Jadi tujuan kita mau mengatur jarak judul ke paragraf pertama. Paragraf pertama ada di bawah judul. Jadi spacing after yang mau kita atur. Untuk ukuran spacing ya, di sini tertulis 18 pt atau 18 poin. Nah, cara mengaturnya gini. Kita harus atur di afternya saja menjadi 18. Before tetap 0. Before tidak kita atur. Setelah itu klik OK. Nah, sekarang tekan tombol Enter. Posisi kursor sekarang ada di bawah judul pada jarak 18 poin atau 18 pt. Sekarang untuk paragraf. Fontnya Times New Roman, font size 12. Ini fontnya sudah Times New Roman, font size-nya 12. Nah, sekarang ukuran font size sudah 12. Untuk paragraf 1. Ini. Nah, kalau kita perhatikan tampilan dari paragraf 1, perataan paragrafnya harus kita atur dulu. Perataan paragrafnya. Cara melihatnya begini. Baris pertama ini kan sudah menjorok ke dalam. Jadi kita lihat di sebelah kirinya baris 2, 3, dan 4. Baris 2, 3, dan 4 sebelah kiri ini rata. Lalu untuk di sebelah kanan, baris 1, 2, 3 ini juga rata. Untuk baris terakhir berakhir di sini. Jadi tidak bisa dipaksa sampai ke ujung sini. Jadi untuk yang sebelah kanan kita perhatikan di baris 1, 2, 3. Ini rata. Rata di kiri dan kanan. Berarti untuk perataan paragrafnya atau alignment-nya kita pilih justify. Nah, setelah kita pilih justify, kita akan membentuk paragraf pertama. Baris pertama menjorok ke dalam. Ini disebut sebagai paragraf first line. Ini bentuk paragraf first line. Baris pertama menjorok ke dalam. Nah, cara mengukur berapa sentimeter menjorok ke dalam, kita harus mengukur pakai roll. Jadi file ini harus kita print dulu. Kalau tidak kita print, kita ukur di layar monitor itu udah salah besar. Jadi kita harus memprint file ini. Jadi cara mengukurnya gini. Ini sebagai contoh ya. Kita akan membentuk garis. Ini misalkan ini file yang sudah di print.
Jadi kita gunakan pensil atau pen, tapi saya sarankan pakai pensil saja supaya bisa dihapus garisnya nanti kalau mau kita belajar. Jadi caranya gini, kita buat dulu satu garis di sini, di sebelah kiri ini, seperti ini. Tapi garis ini harus tepat seperti ini. Nah, ini garisnya seperti ini. Ini disebut sebagai garis margin kiri atau left margin. Nah, selanjutnya, dari garis ini kita akan ukur ke huruf D. Caranya gini. Ambil roll, lalu kita akan ukur dari garis ini ya. Kita akan ukur ke huruf D seperti ini. Nah, jadi ini harus diukur benar-benar. Kalau diukur benar-benar, maka ukurannya, jaraknya itu adalah 1,5 cm. Nah, jarak 1,5 cm ini hanya bisa diukur dengan tepat kalau file latihan praktik ini di print. Kalau tidak di print nggak bisa. Apakah ada cara lain? Ya tidak bisa. Mau tidak mau, file latihan praktik harus di print. Nah, sekarang kita akan atur cara membentuk first line-nya. Nah, cara membentuk first line-nya begini. Di sini di menu home, ini kan ada paragraf. Ini ada kotak kecil paragraf, diklik dulu. Untuk spesialnya, ini dibuka, pilih first line. Nah, tadi jaraknya itu penjorokan ke dalamnya 1,5 cm. Ini naikkan aja angkanya, ini menjadi 1,3, menjadi 1,4, 1,5. Inilah 1,5 cm yang mau kita pakai. Nah, selanjutnya kita harus bisa mengatur line spacing untuk paragraf pertama. Line spacingnya. Cara melihat line spacing begini. Di sini sudah ada contohnya. Yang ini. Nah, ini single. Single itu ukurannya sangat sempit sekali. Kalau 1.5 lines, ukurannya agak lebar. Kalau double, ukurannya 2 kali dari single. Lebih lebar dari 1.5 lines. Nah, kalau dari tampilan ini, maka yang di paragraf pertama, yang di sini, paragraf pertamanya, yang cocok adalah 1.5 lines. Jadi, untuk line spacingnya kita ubah menjadi 1.5 lines. Kalau udah oke kan? Nah, setelah kita atur, sekarang kita akan ketikkan untuk paragraf pertamanya. Ini akan saya ketikkan dulu.
Nah, sekarang untuk paragraf pertamanya sudah selesai saya ketikkan. Nah, sekarang untuk masuk ke paragraf kedua harus di enter. Nah, ingat di dalam Microsoft Word, kalau menekan enter itu berarti masuk, berarti pindah paragraf. Jadi kalau masih dalam satu paragraf, untuk pindah baris tidak perlu tekan enter, karena perpindahan baris dalam satu paragraf itu sudah diatur secara otomatis, jadi dapat dipenggal otomatis. Nah, untuk paragraf kedua, bentuknya seperti ini. Baris pertama tidak menjorok. Yang menjorok adalah baris kedua, 3, 4, 5, 6. Nah, yang bentuk paragraf seperti ini disebut paragraf hanging atau paragraf menggantung. Cara mengukur penjorokan ke dalamnya. Yang menjorok ini sebelah kiri. Ini ya. Sebelah kiri tapi mulai dari baris 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cara mengukurnya seperti ini. Nah, untuk paragraf hanging, kita ukur dari margin kiri. Jadi di margin kiri, kita ukur dari garis yang tadi kita buat ini, ukur sampai kemari, sampai ke sini. Atau lebih gampangnya gini ya, ukur sampai ke huruf D pada baris kedua. Ini kalau diukur dengan tepat, maka jaraknya ini adalah 2 cm. Jadi cara mengaturnya gini. Nah, sebelum kita atur jarak 2 cm itu, kita harus bisa melihat perataan paragraf untuk paragraf hanging. Cara melihatnya gini. Baris di sebelah kiri, baris pertama tidak menjorok, tapi yang menjorok baris kedua, 3, 4, 5, 6. Nah, di sebelah kiri ini untuk baris 2, 3, 4, 5, 6 rata. Sebelah kanan mulai dari baris 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah rata. Tapi sebelah di baris terakhirnya kan cuma sampai di sini. Tidak bisa kita paksa sampai ke ujung ini. Jadi yang kita perhatikan di sebelah kanan hanya baris 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rata di kiri dan rata di kanan. Maka alignment-nya atau perataan paragrafnya adalah justify. Ini justify-nya. Selanjutnya untuk paragraf hanging-nya, cara membuatnya gini. Kita klik kotak kecil paragraf. Kemudian spesialnya ubah menjadi hanging. Yang ini, hanging. Nah, tadi penjorokan ke dalamnya, hasil pengukurannya adalah 2 cm. Ini naikkan angkanya menjadi 2. Nah, setelah 2, sekarang untuk line spacing-nya, jarak baris dalam satu paragraf. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di paragraf kedua, jarak barisnya sangat sempit sekali. Nah, kalau untuk jarak baris yang sangat sempit, maka yang ini ya, contohnya ini, maka line spacing-nya adalah single. Jadi kita akan atur line spacing-nya menjadi single. Seperti ini. Kalau udah oke kan? Nah, setelah selesai kita atur, sekarang kita akan ketikkan untuk paragraf keduanya.
Sekarang untuk paragraf kedua juga sudah selesai saya ketikkan. Instruksi selanjutnya. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Untuk judul tercetak tebal. Sekarang supaya bisa membuat cetak tebalnya, maka judulnya itu harus kita blok dulu. Cara memblok judul, posisi mouse pointer ada di depan huruf F ini, lalu klik kiri tahan, kita blok dulu judulnya, blok sepede. Nah, ini punya saya lebih, saya mundurkan ke sebelah kiri supaya tepat. Kemudian aktifkan bold untuk cetak tebal. Lalu di paragraf pertama, pada kata perkembangan tercetak tebal ini saya blok dulu untuk kata perkembangannya. Di perkembangan, nah blok tepat-tepat. Setelah blok tepat-tepat, aktifkan bold untuk cetak tebal. Berikutnya, inovasi dan kemampuan. Ini saya blok dulu. Tercetak tebal, birik, dan bergaris bawah. Garis bawahnya tepat untuk tiap kata, jadi spasi tidak di garis bawah. Cara membuatnya begini. Untuk cetak tebal dari bold, cetak birik dari italic. Kemudian untuk garis bawahnya. Nah, ini ada tulisan font. Ini ada kotak kecil font, diklik dulu. Lalu di underline style, ini dibuka. Pilih words only. Nah, jadi hasilnya bisa kita lihat di bagian preview. Garis bawahnya hanya untuk tiap kata. Kalau kita mau ubah warna garis bawahnya, kita buka underline color. Ini ada automatic, ini ada standard color, ini ada more colors. Pilih more colors. Nah, ini ada standar, ini ada custom. Lebih gampang pilih dari standar. Pilih salah satu warna. Sebagai contoh saya pilih warna merah. Ini dia. Kalau udah oke. Nah, maka di bagian preview ini garis bawahnya sudah menjadi merah. Lalu saya klik oke. Nah, yang selanjutnya, kalau kita mau mengubah warna tulisannya, sebagai contoh kata komputer. Nah, kata komputer ini awalnya kan warna hitam. Sekarang saya mau ubah menjadi warna lain. Ini tinggal klik, ini tombol font color, tinggal diklik saja. Lalu ini ada stem color, standard color, ini ada more colors. Klik more colors. Nah, kemudian pilih salah satu warna. Seperti ini. Ini udah berubah tidak menjadi warna hitam lagi. Nah, yang selanjutnya untuk efek-efeknya sudah selesai. Yang berikutnya, simpan dengan format kelas, nama, nomor, LP3 di folder masing-masing. Contohnya nih, 8K Juminten 25 LP3. Nah, sekarang akan saya save. Kalau di dalam Word 2016, cara men-save-nya gini, buka file, lalu save as, browse. Nah, sekarang saya buka drive D, saya cari dulu folder ini dia. Ini saya klik aja di sini supaya nampak ini 8 Kla Anton 32. Nah, ini LP2 saya ganti jadi 3. Seperti ini. Kalau udah saya save. Nah, kalau udah selesai di save, maka untuk materi kita hari ini sudah selesai. Materinya ini tolong diulang-ulang di rumah, dipelajari dengan baik, dan untuk pengukuran penjorokan ke dalam, ini hanya bisa diukur kalau file ini di print. Kalau tidak di print, tidak bisa diukur. Jadi mau tidak mau, kalian harus memprintkan dulu filenya. Terima kasih, sampai bertemu untuk
materi selanjutnya.